Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat buat kalian yang sedang persiapan menghadapi UTBK 2022. Bersama dengan Kak Ridwan, kali ini kita akan membahas bab listrik statis dan kapasitor bagian yang pertama. Yuk langsung aja kita ke soalnya. Di nomor 1 ini ada soal UTBK tahun 2021. Muatan titik A berada di X sama dengan 0 cm dan ada muatan di titik B itu jaraknya X sama dengan 60 cm. Sebuah muatan titik C terletak di titik 12 cm. Jika muatan A itu 1 mikrokolom dan gaya listrik yang dialami muatan C sama dengan 0, ini gaya listrik yang dialami muatan C sama dengan 0. Pertanyaannya, muatan titik B sama dengan berapa mikrokolom? Oke. Sekarang kita gambarkan ilustrasinya nih. Berarti ini katanya kan ada titik A di 0 cm, kemudian ada B di 60. Nah, C itu di 12, berarti C posisinya ada di antara A sama B ya. Jadi kalau kita gambar kurang lebih gini ya. Kurang lebih misalnya ini A, yang ininya B. Nah, gitu. Dia jaraknya 60 di sini yang B-nya ya. Dia yang C-nya itu jaraknya 12, kurang lebih lah ya. Nah, kita gambar di sini. Ini 12 cm, ini 0 cm, ini 12 cm, ini 60 cm. Oke. Jika muatan titik A itu 1 mikro, di sini katanya 1 mikrokolom. Sedangkan gaya listrik yang dialami muatan C itu sama dengan 0, berarti di sini F di C itu sama dengan 0. Pertanyaannya, muatan titik B berapa? Berarti ini QB-nya berapa? Oke. Berarti, nah kita pahami dulu karena ini berarti bicara tentang gaya listriknya gaya kolom ya. Nah, kita pahami gaya kolom itu dia besaran vektor. Sehingga sebelum kita mencari nilainya nanti, kita coba tentuin dulu arah vektornya untuk menentukan nanti jenis si muatan B ini positif atau negatif. Nah, kita tahu katanya di C itu 0, sedangkan A itu 1 mikrokolom positif, berarti si C sama A itu berarti A melakukan apa? Tolakan ya. Nah, tolakan ke C, berarti ini FC akibat A. Karena si C itu gaya kolomnya 0, berarti si FCA ini harus ada lawan. Yang ke sini berarti yang ke kiri ini FC akibat BO, berarti si B ini muatannya harus positif, ya kan? Harus positif. Nah, kita tandain sehingga kita jangan atau kalian jangan pilih yang jawabannya D atau E karena dia negatif, berarti itu akan salah. Oke, kalau sudah kita udah tahu jenis kelaminnya atau jenis muatannya, si B itu positif, kemungkinannya bisa A, B, atau C. Nah, karena dia gaya di C itu 0, berarti ini tadi berarti FCA itu harus sama dengan FCB. Rumus gaya kolom ya. Berarti ini K kali QC kali QA dibagi jaraknya RCA. Nah, gitu ya. Kita pakai simbol-simbol dulu. Kemudian rumusnya yang ini K kali QC kali QB. Kemudian dibagi jaraknya CB kuadrat. Karena K-nya sama K C-nya sama, QC-nya maksudnya muatan C-nya kita coret ya. Ini kita coret, ini kita coret. Sekarang tinggal QA. QA-nya berapa? 1 mikro. Kemudian jarak
CA itu berapa? 12 ya. 12-nya di kuadrat. Karena rumusnya R-nya di kuadrat. Oke, sama dengan QB yang ditanya. Kemudian RCB-nya berapa? Karena jarak si B itu 60. 60 itu berarti dari A ya. Nah, si C posisinya 12. Berarti C ke B itu berapa? Berarti 60 dikurang 12. Berapa? 48 ya. Jadi ini hasil pengurangan. Oke, nah sekarang kita hitung nih. Berarti kita geser ke sini. Berarti QB sama dengan, berarti ini 48 kuadrat itu artinya 48 kali 48 dikali 1 mikrokolom. Oke, dibagi 12 kali 12 atau 12 kuadrat. Oke, 48 dibagi 12 dapat berapa? Dapat 4. 48 dibagi 12 dapat 4. Berarti 4 kali 4 kali 1 mikrokolom. Berarti kita dapat QB-nya berapa? 16 mikrokolom. Oke, jadi nomor 1 ini kita dapat jawabannya yang C. Oke, bisa ya. Kita lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 ini ada soal masih sama UTBK tahun 2021, proyeksi gerak sebuah partikel bermuatan negatif min Q dan bermasa M pada bidang XY tampak pada gambar. Di ruang itu terdapat medan magnet B searah sumbu Z negatif. Kemudian ada medan listrik tetap E, medan listrik E searah sumbu Z. Nah, searah sumbu Z berarti Z-nya nih Z positif nih. Dan komponen kecepatan Vz, artinya kecepatan di sumbu Z itu lebih besar 0. Pertanyaannya, komponen kecepatan pada bidang X, Y, dan sifat Vz atau kecepatan di sumbu Z adalah yang mana? Oke, sekarang kita cari dulu komponen kecepatannya. Ini kan bendanya di dalam gambar itu partikel ini akhirnya jadi berputar nih. Berputar ya, dia berputar, berarti ketika dia berputar itu dia ada melakukan gaya sentripetal. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga paham atau kalian ingetin lagi, ketika ada partikel masuk ke medan magnet, masuk ke dalam medan magnet, ada partikel masuk ke medan magnet, dia akan dapat gaya, namanya apa? Gaya Lorentz. Sehingga ketika akhirnya benda ini dapat medan magnet dan kemudian akhirnya berputar, berarti di sini kita dapat kesimpulan bahwa gaya Lorentz-nya harus sama dengan gaya sentripetalnya. Oke, jadi kakak ulang ya, gaya Lorentz itu adalah gaya yang diterima muatan negatif ini ketika dia masuk medan magnet. Kemudian kalau gaya sentripetal ini gaya yang bikin benda atau partikel itu bergerak melingkar. Dia harus sama. Nah, sekarang gaya Lorentz-nya apa? Gaya Lorentz-nya B dikali Q, muatan kali kecepatan, sama dengan gaya sentripetal apa? M dikali V kuadrat dibagi R. V-nya bisa kita coret. Ini kita coret V, ini kita coret. Jadi kita dapat V-nya. Nah, kalau V-nya terletak di sini berarti R kita pindahin, M juga kita pindahin ya. Berarti ini B kali Q kali R dibagi M. Nah, itu rumus atau komponen kecepatannya. Oke, berarti yang masuk itu bisa yang A bisa, B bisa, C bisa, D bisa, kecuali R. Kalau R itu nggak mungkin ya, karena dia bawahnya R, salah. Oke, nah sekarang kita tentuin dia arahnya kemana nih? Arahnya apakah berlawanan jarum jam atau searah jarum jam? Nah sekarang kita lihat, kita pakai apa nih? Pakai kaidah tangan kanan ya. Jangan lupa nih kaidah tangan kanan. Kaidah tangan kanannya kita mainkan.
tangan kanan. Kalau kakak gambar ilustrasinya tangan kanan tuh begini ya. Ini jempol, ini telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. Oke. Berarti ini jempolnya menunjukkan arah kecepatan. 4 jari ini menunjukkan arah medan magnetnya. Arah telapak tangan ini menunjukkan gaya Lorentz-nya. Oke. Nah, sekarang kita lihat di soal itu, katanya kan si medan magnetnya si B ini arahnya ke Z negatif. Jadi kalau digambar ilustrasinya gini berarti ya. 3 dimensinya. Gini. Oke. Ini kan katanya X, ini Y. Berarti sini Z yang positif ya. Oke. Kan dia katanya ke Z negatif. Z negatif berarti ke sana, ke belakang nih. Ini Z negatif. Oke, kita pakai kaidah tangan kanan. Berarti kamu coba mainkan tangan kanannya, berarti B-nya arah 4 jari itu arahnya ke dalam tuh, ke dalam ya. Kalau lihat gambar di sini berarti ke dalam. Kemudian V-nya jempolnya ke kanan ya. Kalau kamu langsung praktek tuh, coba ya. B-nya arah ke Z negatif, berarti jempolnya ke kanan. Nah, kita tahu nih di sini karena partikelnya negatif, nah kita boleh pakai tangan kiri, bukan tangan kanan. Bisa ya? Ya, ini karena partikelnya negatif berarti kita pakai tangan kiri. Boleh nggak? Boleh. Atau bisa juga kamu pakai tetap tangan kanan, nanti hasil gaya Lorentz-nya berarti kebalikannya. Tapi kalau misalnya takutnya repot, langsung kita pakai tangan kiri aja karena muatannya negatif. Berarti kita arahin nih, ayo kita arahin arah 4 jarinya itu, 4 jari kamu itu ke Z negatif. Oke, kamu lihat berarti jempol kamu arahnya ke kiri, betul nggak? Arahnya ke kiri, berarti ke sini nih. Kakak pakai tanda warna merah dari sini. Berarti kan ke sini ya. V-nya ke sana nih. V-nya ke sana. V-nya ke kiri, cuma karena dia masuk ke dalam medan magnet dapat gaya Lorentz, dia ke atas, maka larinya akan ke atas. Oke, gitu. Oke, gitu ya. Jadinya dia jadi bentuknya akhirnya jadi melingkar karena setiap dia pengen ke kiri terus diajak ke atas gaya Lorentz, pengen ke kiri ke atas lagi, sehingga dia jadi melingkar. Berarti kalau dari sini berarti geraknya searah atau berlawanan? Iya, berarti yang searah jarum jam. Berarti yang searah jarum jam pilihannya nih, berarti si A salah, si B salah. Kemungkinannya bisa C, bisa D searah. Nah, tinggal apakah komponen kecepatan Z-nya tidak konstan atau konstan. Nah, kita tahunya dari mana? Dari sini nih. Kan ada juga di soal itu informasinya dia ada medan listrik nih. Medan listrik E. E itu rumusnya apa sih? E itu medan listrik itu gaya yang diterima muatan. Nah, gitu Ki. Nah, kita tahu kalau ada benda, apakah dia partikel atau benda biasa, ketika dapat gaya, kan E itu ada gayanya tuh, medan listrik ada gaya yang diterima muatan. Nah, ketika ada gaya, maka akan timbul percepatan. Nih, percepatan. Nah, sekarang kita amati nih, percepatannya konstan apa tidak konstan ya? Nah, kalau ada partikel masuk ke medan magnet, terus ada medan listriknya, maka ketika dapat medan listrik khususnya nih, dia akan dapat dikasih gaya. Gaya itu mengakibatkan partikel tersebut, muatan tersebut punya percepatan. Nah, percepatannya adalah tidak konstan ya. Jadi percepatannya itu tidak konstan pasti. Oke, jadi jawaban pilihannya yang mana? Yang C ya. Oke, sip. Nanti diingat-ingat lagi ya, kaidah tangan kanannya tuh gitu ya. Karena dia ini juga medan magnet sama medan listrik juga dia termasuk besaran vektor.
Oke, kita lanjut ke nomor 3. Di nomor 3 ini ada soal UTBK tahun 2019. Dua kapasitor identik dirangkai seri. Tiap kapasitor memiliki kapasitansi C. Pertanyaannya, berapakah muatan keseluruhan atau muatan total yang harus disimpan pada rangkaian kapasitor itu agar energi listrik yang tersimpan pada tiap kapasitor itu sebesar W. Oke, coba kita ingat lagi. Ini gambarnya gambarnya seri ya, kapasitornya seri. Jadi kalau digambar seri itu begini ya kalau kapasitor seri. Nah, gambarnya seri. Gitu ya. Ini C1, ini C2. Cuma dia identik nih, sama nih. Tiap kapasitor punya kapasitansinya sama C. Oke, nah di sini kita tahu kalau dia seri nih seri, maka kita dapat pemahaman berarti muatan total itu akan sama dengan muatan di Q1 sama juga dengan muatan di Q2. Nah, ini kita pegang nih. Jadi kalau seri itu muatannya akan sama. Oke. Nah, sekarang kita ingetin lagi rumus energi. Nah, energi di kapasitor. Kakak ingatnya kalau energi kapasitor itu yang kakak paling ingat itu dia mirip seperti energi kinetik. Nah, kakak ingatnya gitu. Jadi rumus energi kapasitor itu W sama dengan setengah C V kuadrat. Hampir sama ya. Kalau di kinetik kan kakak tulisin kinetik itu kan setengah M V kuadrat. Nah, jadi kakak ingatnya dia mirip sama kayak kinetik, jadi setengah C V kuadrat. Nah, rumusnya bukan hanya ini aja, energi di kapasitor bisa ada lagi nih, ada lagi setengah Q kali V, bisa juga dia setengah kali Q kuadrat per C. Gimana sih kita dapat nurin rumus energi di sini? Nah, tadi kata kakak ngapalin satu ini aja dulu. Nanti dibantu dengan rumus apa? Dibantu dengan rumus kapasitor ya. C sama dengan Q dibagi V. Nah, dari dua rumus ini kamu nanti akan dapat energi yang kedua sama energi yang ketiga. Oke. Nah, yang kita gunakan untuk menjawab nomor 3 ini, kita yang sesuai konteks nomor 3 ini pakai rumus energi yang mana? Pakai rumus energi yang ketiga, yang belakang ini nih. Nah, konteksnya karena ada muatan, ya kan? Ada muatan, kemudian ada kapasitansi kapasitor C nih. Jadi pas di sini ya. Kakak tulis di sini berarti kan sini kakak tulis berarti W sama dengan setengah Q kuadrat dibagi C. Kalau kita mencari Q-nya berarti Q kuadrat itu sama dengan 2W kali C. Oke, kalau kita mencari untuk C1, untuk C1 berarti ini kita tulisin deh. Berarti ini Q1 kuadrat sama dengan 2 kali W1 dikali C1. Sorry. Kakak dulu ini. Harusnya ini 1. Oke. Nah, itu untuk yang muatan di Q1. Nah, tadi kita tahu kalau di rangkai seri kapasitornya maka muatannya akan sama, sehingga kita bisa simpulin di sini. Oh, gini dulu. Kalau kakak tulis ini kan tadi untuk C1, kalau untuk atau Q1, kalau untuk Q2 sama juga ya. Q2 itu berarti rumusnya 2 kali W2 kali C2. Nah, sedangkan Q1 sama Q2 sama nih. Sehingga kita bisa simpulin nih, berarti Q total, nah berarti Q kuadrat total itu sama aja dengan 2 kali W dikali C. Betul ya? Sehingga berapa sih sekarang Q totalnya? Q totalnya sama dengan kuadratnya ini pindah ke ruas kanan jadi akar.
Nah, berarti akar 2W kali C. Atau akar 2 kali C kali W boleh. Ini pilihannya yang mana jadinya? Pilihannya jadinya yang B ya. Nah, oke, dapat B nih. Sip, bisa ya dipahami ya. Nah, tolong diingat-ingat lagi rumus energi di kapasitor. Itu ada 3 bentuk. Nah, cara nuruninnya, yang pertama tadi kata kakak ingatnya rumus energi kapasitor itu seperti energi kinetik setengah C V kuadrat. Untuk dapat rumus yang kedua sama ketiga, kamu perlu bantuan rumus kapasitor ini. C sama dengan Q dibagi V. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Di nomor 4 ini ada soal SBMPTN tahun 2018. Dua bola kecil A dan B diletakkan terpisah dan tidak dapat bergeser. Masing-masing bola itu bermuatan listrik Q. Kemudian sebuah bola kecil ringan C diletakkan tepat di tengah-tengah antara bola A dan bola B. Nah, C itu tengah-tengah. Kemudian muatan bola C itu Q. Mula-mula bola C itu diam. Mula-mula yang bola C itu diam. Namun ketika digeser sedikit ke arah bola B lalu dilepas, bola C bergerak lurus mendekati bola A. Nah, ini pernyataannya benar atau salah? Sebab bola A dan B menolak bola C. Ini alasannya. Nanti pernyataan sama alasannya kita cari jawabannya benar atau salah. Oke. Sekarang kita ilustrasiin. Katanya kan bola A sama bola B. Terus C itu ada di tengah-tengah. Misalnya ini bola A, ini bola B, gitu ya. Anggaplah ini jaraknya R gitu. Oke. C itu di tengah-tengah. Nah, C itu di tengah-tengah. Oke. C itu di tengah-tengah. Nah, sekarang berarti A ke C sama jaraknya dengan C ke B. Ini berapa? Setengah R ya. Setengah R, ini juga setengah R. Nah, sekarang kita mencari pertama, kita mencari gaya yang diterima C akibat A. Itu rumusnya kan berarti Q kali K kali QA kali QC, karena muatannya sama ya. Si bola A sama bola B itu Q muatannya, C juga Q, maka kakak tulis ini Q kali Q per jaraknya itu setengah R di kuadrat. Hasilnya berapa? Hasilnya jadi 4 kali Q kuadrat dibagi R kuadrat. Ini setengahnya di kuadrat di seperempat, 4-nya naik ke atas ya. Oke, kemudian kalau untuk yang gaya yang diterima C akibat B juga sama. Berarti K kali Q dibagi ini setengah R juga jaraknya di kuadrat. Hasilnya sama, 4 Q kuadrat per R kuadrat. Nah, coba kalau kita gambarkan berarti si C itu dapat gaya tolakan akibat A ke sana, ke kanan, sama si B ke kiri. Nah, berarti dengan jarak yang sama, muatannya sama, berarti kita bisa pahami dari sini berarti si C ini, bola C ini posisinya pasti akan diam ya. Pasti dia akan diam. Oke. Nah, sekarang pernyataannya betul nggak sih? Awalnya diam katanya nih, si C diam. Namun ketika digeser sedikit ke arah bola B, digeser ke kanan lalu dilepas, katanya bola C bergerak terus mendekati A. Benar nggak sih? Enggak ya, karena dia ditolak sama A besarnya sama dengan tolakan di B. Walaupun nanti si C itu kalian geser ke kanan, ke B, kemudian dilepas, pasti dia nanti akan balik lagi ke posisi tengah-tengahnya. Karena gaya FCB sama gaya FCA itu sama, ke kanan sama ke kiri, berarti dia posisinya akan diam. Sehingga pernyataan ini salah. Oke. Jadi kalau bola B digeser
mendekati B kemudian dilepas, dia nanti akan balik lagi ke posisi di tengah-tengahnya. Oke, jadi alasannya salah. Pernyataannya salah, sorry. Pernyataannya salah. Sekarang alasannya bola A dan bola B menolak bola C. Benar nggak? Benar. Jadi kalau ini alasannya benar. Nah, sekarang kalau pernyataannya salah, alasannya benar, kalian jawabnya jadinya D ya. Oke, sip. Kita lanjut ke nomor 5. Di nomor 5 ini ada soal SBMPTN tahun 2013. Jumlah muatan dari dua buah muatan Q1 sama Q2 kalau dijumlah itu min 6 mikrokolom. Jika kedua muatan tersebut dipisahkan sejauh 3 meter dan masing-masing muatan akan merasakan gaya listrik. Nah, berarti ini gaya kolom nih ya, gaya listriknya gaya kolom yang bekerja. Gaya kolomnya itu sebesar 8 mili-newton. Pertanyaannya besar Q1 dan Q2 berturut-turut berapa? Oke. Coba kita gambar lagi. Ini jaraknya 3 meter. Oke, sip. Kita gambar di sini deh. Ini 3 meter katanya. Jadi ini Q1, ini Q2. Itu kalau di total katanya, oh ini 3 meter ya. Kalau di total dijumlahin Q1 sama Q2 itu berarti Q1 kalau ditambah sama Q2 itu hasilnya min 6 mikrokolom. Oke. Sip. 6 mikrokolom. Kemudian masing-masing muatan akan merasakan gaya kolom atau gaya listrik sebesar 8 mili-newton. Oke. Besar Q1 sama Q2 berapa? Nah, gayanya kakak tulis nih. Rumus gaya kolomnya kan berarti ini K kali Q1 kali 2. Karena kita nggak tahu ya ini nilainya yang mana, apakah dia negatif-negatif atau negatif-positif. Nah, kemudian ini dibagi R kuadrat. Ini hasilnya katanya 8 mili. 8 mili itu 8 kali 10 pangkat min 3. Oke, sip gitu. Nah sekarang kita masukin nih, katanya nih K-nya kan berapa sih? K-nya itu 9 kali 10 pangkat 9 ya. 9 kali 10 pangkat 9. Q1 nya kita belum tahu positif atau negatif. Ini Q2 itu juga positif atau negatif. Dibagi jaraknya berapa? Jaraknya 3 meter. Berarti ini 3 di kuadrat. Oke. Ini hasilnya nanti 8 kali 10 pangkat min 3. Nah, kita lihat nih sini, kalian lihat 9-nya bisa kita coret dong sama ini. Ya kan? Bisa kita coret dengan itu. Kemudian berarti tinggal Q1 kali Q2 nih. Nah, ini Q1 dikali sama Q2 itu dikali 10 pangkat berapa? Oh gini, 10 pangkat 9-nya kakak pindahin aja ke kanan ya. Ke kanan ya, ke kanan. Ini sama dengan berarti 8 kali 10 pangkat min 3 per 10 pangkat 9. Berarti Q1 kali Q2 itu sama dengan 8 kali 10 pangkat min 12 ya. Nah, min apa, pangkat 9-nya naik ke atas jadi min 9. Nah sekarang kita tinggal lihat aja Q1 dikali sama Q2 hasilnya 8 angkanya. Mana sih angka yang Q1 kali Q2 yang hasilnya 8? 5 sama 1. Nah, kalau dikaliin 5, 10 sama 4 kalau dikaliin 40, 3 kali min 3 sama min 3 yang C itu kalau dikaliin 9, 8 sama 2 kalau dikaliin 16. Nah yang cocok itu pasti jawabannya yang E ya. Karena lihat ini bentuknya Q1 dikali sama Q2 hasilnya harus 8. Oke, jadi kita ketemunya yang pas Q1 sama Q2 nya itu masing-masing min 4 mikrokolom dan min 2 mikrokolom. Oke, dapatnya jadinya nomor 5 ini yang E. Oke, kita lanjut ke nomor 6.
Oke, kita masuk sekarang ke nomor 6. Di nomor 6 ini ada soal SBMPTN tahun 2013. Dua buah bola identik bermuatan memiliki masanya 300 kg, digantung seperti pada gambar. Panjang L setiap tali adalah 0,15 meter. Massa tali dan hambatan udara diabaikan. Bila tan theta adalah 0,0875, sedangkan sin tetanya 0,0872 dan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Pertanyaannya, besar muatan pada setiap bola berapa kolom? Oke, coba kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada dua muatan ini ya. Oke, sebentar. Jadi ketika bola ini bermassa pasti punya berat. Nah, punya berat berarti dia arahnya ke bawah nih. W. Kemudian, nah ini theta. Nah, ini berarti W ini karena kan kedua muatan ini nanti akan diam, akan setimbang ya, tidak bergerak. Jadi mereka ini tolak menolak ya. Maka W ini harus ada yang menahan. Yang menahannya siapa? Yang menahannya berarti kalau ini theta, berarti tetanya juga di sini. Berarti yang ini namanya T cos. Oke, T cos theta. Nah, mereka berdua ini tolak menolak. Maka Ki yang sebelah kiri ini ditolak oleh gaya kolom ke kanan. Nah gitu, ini F gaya kolomnya. Kemudian berarti gaya kolom ini berarti ada yang yang mempengaruhinya juga tuh, yang mengimbanginya dia. Apa namanya? Nah, itu namanya yang di sini adalah T sin theta. Jadi saling seimbang biar muatan tersebut diam. Nah, kalau sudah digambar gayanya ini, nah sekarang kita masukkan ke rumus kesetimbangan. Kesetimbangannya kan sigma fx itu harus 0. Berarti gaya-gaya yang bekerja pada sumbu x itu harus 0. Berarti ini f itu harus sama dengan T sin. Oke, T sin theta. Kemudian itu di sumbu X. Nah sekarang sigma gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y itu juga harus 0. Berarti si W itu harus sama dengan siapa? T cos ya. T cos theta. Sehingga dari sini kita bisa hubungkan dua rumus ini. Jadi kalau kita rumuskan jadinya ini kalau T sin theta kita bagi dengan T cos theta itu jadinya sama dengan apa? F dibagi W. F-nya F apa tadi tuh? F gaya kolom. Berarti kalau kita tulis gaya kolomnya K kali Q. Karena Q-nya sama berarti ini Q kali Q. Langsung kakak kuadratin aja ya. K kali Q kuadrat dibagi R. R kuadrat jaraknya dibagi W. W-nya beratnya itu M dikali G. Sehingga rumusnya jadinya gini ya. K kali Q kuadrat per R kuadrat kali M dikali G. Itu untuk rumusnya. Nah, oh iya, ini T-nya kita bisa coret ya. T-nya kita coret, kemudian sin dibagi cos itu jadi tangen. Jadi kita punya rumus di sini, kita tulis di sini aja deh di bawah ya. Sini dia berarti tan theta itu sama dengan K Q kuadrat per R kuadrat dikali M dikali G. Nah, ini kita dapat nih. Oke, kita simpan dulu deh ini. Nah, K-nya kan udah konstanta ya, 9 kali 10 9. Q-nya nanti ditanya, R-nya ada. Oh, R-nya yang belum ada nih, kita belum tahu nih R-nya. R-nya itu apa sih? Jarak antar dua muatan. Oke, nanti kita cari. M-nya ada, G-nya ada, tan-nya juga ada.
Nah, nyari R-nya gimana? Kita nyari R itu pakai gambar muatan yang ada di sebelah kanan nih. Gaya-gaya yang bekerja pada dia seperti apa. Ini kan L. Ini L gitu. Kemudian berarti ini theta, berarti theta juga bisa di sini ya. Nah, theta di sini berarti kalau ini L, maka yang ke sini namanya adalah L sin. Jadi L sin theta itu jarak dari Q yang sebelah kanan ini ke tengah ya, ke tengah. Sedangkan kalau jarak dari muatan yang di kiri dengan yang kanan berarti jaraknya berapa? Jaraknya kita anggap R itu tadi, R-nya sama dengan apa? Jadi 2 kali L sin theta. Benar ya? Jadi tadi L sin theta itu untuk jarak tiap muatan ke tengah. Kalau jarak antar dua muatan dari kiri ke kanan itu 2 kali L sin theta. Nah, kita masukin di angkanya nih. Ini 2, kemudian L-nya berapa? L-nya 0,15. Sudah ada di soal. Kemudian sin-nya juga sudah dihitung sama dia 0,0872. Kalau kalian hitung nanti ini dapatnya 0,02616 meter. Oke. Nah, sekarang kalau sudah dapat R, nah kita nyari Q-nya dari rumus yang ini. Kakak pindah ke sini, kita tarik ke atas nih. Berarti kalau mencari Q kuadrat apa rumusnya? Q kuadrat sama dengan berarti tan theta dikali M dikali G dikali R kuadrat dibagi K. Sehingga kalau kita mencari Q-nya aja, Q-nya berarti kuadratnya pindah ke kanan jadi akar. Nah, cuma ada yang bisa diakar, yaitu siapa? R kuadrat. R kuadrat kalau diakar, R-nya jadi keluar nih, R. Nah, yang di dalam masih ada tan theta dikali M dikali G dibagi K. Nah, ini dapat rumus terakhirnya. Nah, ini yang kita mau hitung. Oke. Sekarang kita masukin angkanya deh. Angkanya Q sama dengan R-nya berapa? R-nya itu 0, nah itu tadi ya, 0,02616 dikali akar tan-nya itu berapa? 0,0875. Masanya 300, gravitasinya 10, kemudian dibagi dengan K itu konstanta ya, 9 kali 10 pangkat 9. Nanti kalian hitung dapatnya itu 0,0216 dikali ini kalau dibulatkan dapatnya 1,7 nih. Jadi kalau kalian hitung ini nanti dapatnya itu 4 dikali 10 pangkat min 8 kolom. Ini pendekatan ya, pembulatan ya. Jadi kalau 4 kali 10 min 8 nggak ada, jadi dibikin 4,4. Nah, kalau dibikin dalam 4,4 berarti ini dikaliin dengan 10 pangkat min 7 ya. Jadi kalau gitu muatan pada setiap bolanya itu nilainya 4,4 kali 10 pangkat min 7 kolom. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya yang B ya. Nah, oke, dapat yang B. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Di nomor 7 ini ada soal SNMPTN tahun 2012. Sebuah kapasitor kapasitansinya 200 mF yang mula-mula tidak bermuatan dialiri arus 10 mA selama 10 second. Pertanyaannya, beda tegangan yang terjadi pada kapasitor berapa milivolt? Oke, kita pakai rumus ini aja ya, pakai rumus apa? Kapasitor. Kapasitor rumusnya apa? C sama dengan Q dibagi V. Sekarang kita mencari V, berarti V sama dengan apa? Q dibagi C. Nah, Q-nya yang mana? Q ini kan muatannya. Di sini ada arus nih. Kuat arus. Nah, hubungan Q muatan dengan kuat arus apa? Ada rumusnya ya. Rumusnya apa?
rumus kuat arus dong jadinya. Rumus kuat arus I sama dengan arus adalah banyaknya muatan yang mengalir tiap waktu. Nah, jadi kita gabungkan nih dua rumus ini. Nah, kita hubungkan nih. Sekarang kita mencari V. Nah, dari sini berarti kita dapat rumus yang barunya V sama dengan Q-nya kita ganti dari sini ya. Q-nya kita ganti dari sini berarti Q itu I dikali T ya. Dibagi C. Udah, kita masukin deh angkanya di situ yang diketahui. I-nya berapa? 10 mA. Berarti 10 kali 10 pangkat min 3 dalam ampere. Kemudian 10 second waktunya dibagi C-nya itu 200 milifarad. Berarti 200 kali 10 pangkat min 3. Oke, 10 pangkat min 3-nya bisa kita coret. Kemudian ratusnya bisa kita coret. Berarti ini tinggal 1/2 atau apa? Setengah volt. Nah, dia mintanya dalam milivolt. Berarti dari volt ke milivolt berarti dikali 1000 ya. 0,5 kali 1000 dapatnya jadinya 500 milivolt. Oke, jadi kita dapat jawabannya nomor 7 yang B ya. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Di nomor 8 ini ada soal SNMPTN tahun 2012. Nah, nomor 8 ini nomor terakhir. 3 buah kapasitor dengan kapasitansi masing-masing 1 milifarad, 2 milifarad, dan 3 milifarad dirangkai seri dan diberi tegangan 1 volt pada ujung-ujungnya. Pernyataan berikut yang benar yang mana? 1, 2, 3, 4. Kita cek satu-satu ya. Yang pertama, katanya masing-masing kapasitor memiliki muatan yang sama banyak. Betul nggak sih? Nah, di sini kan dirangkainya seri ya, dirangkai seri itu si kapasitornya, dirangkai seri. Nah, pemahaman kalau dirangkai seri, kapasitor itu adalah Q total itu sama aja dengan Q1, sama aja dengan Q2, sama aja dengan Q3. Berarti pernyataan 1 betul. Oke. Kemudian nomor 2. Nomor 2, kapasitor yang besarnya 1 milifarad menyimpan energi listrik terbesar. Nah, kita ingetin lagi rumus energi di kapasitor. Dalam konteks nomor 8 ini untuk pernyataan 2 berarti energi yang kita pakai yang mana? Yang ini nih. W sama dengan setengah kali Q kuadrat dibagi C. Nah, kalau yang Q-nya kan sudah sama tadi ya. Q-nya udah sama, berarti sekarang kita melihat hubungan antara energi dengan kapasitor. Lihat dari rumusnya sini berarti usaha itu atau energi itu dia berbanding terbalik dengan kapasitornya. Artinya apa? Nah, artinya di sini berarti artinya benar nggak nih? Jadi kalau energi terbesar berarti kalau pengen W-nya besar maka C-nya harus kecil ya kalau dia berbanding terbalik. Jadi kalau pengen energinya besar maka C-nya yang kecil. Nah, C-nya yang kecil siapa? Yang 1 milifarad. Oh, berarti pernyataan 2 betul juga. Oke, sip. Lanjut ke nomor 3. Di nomor 3 katanya pada kapasitor 3 milifarad bekerja tegangan terkecil. Nah, kita pakai rumus kapasitor nih. C sama dengan Q dibagi V. Nah, kita mencari tegangannya berarti V sama dengan Q dibagi C. Nah, di sini juga kelihatan nih. Hubungan tegangan dengan C juga berbanding terbalik. Ya, terbalik ya. Artinya kalau V-nya pengen kecil, maka cari C-nya yang besar. Berarti ini kan terkecil nih katanya, tegangan kecil itu pada kapasitor yang 3 mili, benar nggak? Betul juga ya, karena yang paling besar C-nya itu yang nilainya 3 milifarad. Dan dia akan memiliki tegangan terkecil, berarti pernyataan 3 betul juga. Terakhir kita cek yang nomor 4. Nomor 4 katanya
Ketiga kapasitor bersama-sama membentuk sebuah kapasitor ekivalen dengan muatan tersimpan 6/11 kolom. Gitu ya. Oh, bukan kolom ini sebetulnya ya. Kalau nilai kapasitas itu farad ya. Ini harusnya farad nih. Oke. Kan dia dirangkainya seri ya. Rangkaian seri nih. Rangkaian seri kalau mencari kapasitor, hati-hati jangan sampai ketukar dengan resistor. Dia mencari C totalnya itu adalah di seper ya, gitu ya. Seper C1 ditambah seper C2. Ini seper C2 ditambah seper C3. Kalau kita masukin angkanya, berarti ini 1 ditambah 1/2 ditambah 1/3. Ini penyebutnya kita jadiin per 6. Jadi ini dapatnya berapa? Jadi ini 6, ini 3, ini 2. Jadi berapa tuh? 11/6. Berarti C totalnya sama dengan dibalik. Berarti 6/11. Tapi satuannya masih dalam farad. Oke, ini tadi yang dari nomor 4 itu pernyataannya 6/11 farad ya. Sedangkan yang kita hitung ternyata dapatnya itu 6/11 mili, masih ada milinya. Mili farad, berarti pernyataan 4 itu salah. Oke, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 8 soal-soal masuk PTN di bab listrik statis dan kapasitor. Mudah-mudahan kalian bisa pahami. Jika belum paham, kalian bisa tonton ulang lagi video ini. Mohon channel ini bisa kalian like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian jika bermanfaat dalam membantu persiapan belajar kalian, khususnya di mata pelajaran fisika. Semoga kakak doakan kalian bisa diterima di PTN favorit yang diinginkan. Salam sukses buat kalian semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.